Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azana Zalina dengan NIM 230516609. Di video ini saya akan mereview buku dari Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Pada video ini saya akan mereview bab 5 yang berjudul Geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Pada bab 5 membahas tentang pertanyaan yang sering muncul dalam penelitian sejarah adalah bagaimana peran seorang geograf dalam membantu penelitian sejarah, atau sebaliknya, bagaimana sejarawan memanfaatkan hasil kajian geografis. Perlu diingat, sejarawan biasanya hanya mengandalkan bukti masa lalu yang berupa situs sejarah seperti candi, keraton, inskripsi, dan lainnya. Beberapa geograf yang mempelajari sejarah percaya bahwa elemen alam juga bisa berperan sebagai saksi peristiwa masa lalu. Saksi alam ini sangat penting untuk membantu sejarawan dalam merekonstruksi kejadian masa lampau. Mengingat peristiwa sejarah tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga keadaan alam saat itu. Dalam pekerjaan sejarah, unsur waktu dan ruang harus diperhitungkan. Dan dengan memahami geografi, sejarawan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang latar geografis suatu peristiwa. Is menyatakan bahwa geografi tanpa sejarah seperti kerangka tanpa gerak, dan sejarah tanpa geografi seperti pengembara tanpa tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa kedua disiplin ilmu ini saling melengkapi. Sejarawan yang menulis sejarah tanpa bantuan geografi akan kehilangan gambaran wilayah dan waktu yang jelas, sehingga hasilnya hanya berupa narasi kosong tanpa konteks ruang dan waktu yang nyata. Misalnya dalam sejarah kota Banjarmasin, kajian geografis menunjukkan bahwa pelabuhan Negara Dipa mengalami perubahan karena kondisi alam, seperti pendangkalan Sungai Barito yang mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Hal ini juga mempengaruhi peristiwa sejarah lainnya, seperti pembentukan kota Banjarmasin pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Pendangkalan Sungai Barito masih menjadi masalah serius hingga saat ini, karena lumpur yang terus-menerus terbawa dari hulu sungai membuat alur sungai semakin dangkal, sehingga berdampak pada lalu lintas perairan dan kegiatan ekonomi. Untuk memahami sejarah secara menyeluruh, sejarawan Jerman membagi ilmu bantu sejarah menjadi dua kategori, ilmu bantu umum seperti biologi, teknik, dan filsafat, serta ilmu bantu khusus yang sangat diperlukan seperti geografi sejarah, kronologi, dan paleografi. Geografi sejarah mempelajari bagaimana kondisi alam, fisik, dan budaya suatu wilayah berkembang sepanjang waktu, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut William L. Thomas, studi geografis tidak hanya menyoroti di mana suatu peristiwa terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi di tempat tersebut. Di Prancis, studi regional yang menyoroti hubungan antara tempat dan penghuninya juga berkembang pesat. Faktor geografis seperti posisi, iklim, dan morfologi bumi sangat penting dalam memahami perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Geografi berperan sebagai jembatan antara ilmu alam dan ilmu sosial karena menjelaskan bagaimana lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia. Disiplin ilmu lain seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi juga memperhitungkan lingkungan alam, meskipun geografi tetap diperlukan untuk memberikan konteks yang lebih mendalam. Dalam pendidikan, istilah ilmu pengetahuan sosial digunakan sebagai nama mata pelajaran di sekolah yang mencakup berbagai disiplin ilmu sosial. Daljoni menggambarkan IPS sebagai segitiga, waktu, ruang, hidup, yang menunjukkan hubungan antara studi sejarah, geografi, dan ilmu sosial lainnya dalam memahami manusia dalam konteks waktu, ruang, dan kehidupan. Sekian review bab 5 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.